Syarat dua bangun datar kongruen. Nah, kita baca ini. Dua bangun yang mempunyai bentuk dan ukuran, ingat ya, bentuk dan ukuran yang sama dinamakan kongruen. Dua bangun segi banyak, nah kalau segi banyak ini lebih dari segi 4, bisa segi 5, segi 6, segi 7, dan seterusnya. Ya, dikatakan kongruen jika memenuhi dua syarat. Ada syaratnya dua ini ya. Yang pertama adalah sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Nanti kita akan bahas yang mana sisi-sisi yang bersesuaian. Yang kedua adalah sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, kita akan bahas selanjutnya. Lihat ini. Sisi yang bersesuaian adalah sisi AB ya. Ini sisinya. Ini Bapak tunjuk nih. Nah, ini sisi AB sesuai dengan sisi JK. Sama ukurannya kan? Nah, ini dinamakan sisi yang bersesuaian. Sisi AD yang ini, sisi JM bersesuaian sama panjang, BC dengan KL bersesuaian sama panjang, DC dengan ML. Nah, ini sama panjang ya. Oke. Yang kedua sudut-sudut. Nah, kalau sudut-sudut sudah kelihatan ini ya. Ini sudut D. Sudut D dengan sudut M. Kemudian sudut A dengan sudut J. Sudut B dengan sudut K. Dan sudut C dengan sudut L. Jadi sudut-sudut yang bersesuaian yang ini ya. Jadi yang pertama sisi yang bersesuaian panjang sisinya. Kemudian sudut yang bersesuaian adalah besar sudutnya. Oke. Sudah tertulis ya. Sudut A dan sudut J tadi sudah Bapak buat semua. M ini disebut ya. M ini disebut besar ya. Besar sudut A, besar sudut J, besar sudut M ya. Sedangkan sisi yang bersesuaian tadi sudah ada ya, sudah dibahas ya. Ini sudah Bapak tulis. Bapak tulis lagi di sini. Ini dibaca misalkan M sudut A, ini dibaca besar sudut A ya. Jadi dibaca besar sudut A. Kalau ini dibaca sudut A, yang ini dibaca besar sudut A ya. Jadi besar itu kita wakili dengan M ya. Selanjutnya, jika bangun ABCD dan JKLM, kedua bangun ini ya, memenuhi kedua syarat tersebut, maka dua bangun ini adalah bangun yang kongruen dengan notasi ABCD kongruen dengan JKLM. Namun apabila bangun tersebut tidak memenuhi salah satu atau kedua syarat tersebut, maka bangun itu dikatakan bangun yang tidak kongruen. Bisa juga dinotasikan dengan ABCD tidak kongruen dengan JKLM. Nah, simbol kongruen tadi sama dengan garis di atas ini ya, garis gelombang. Sedangkan yang tidak kongruen ini kita tambahkan satu garis coret ya. Nah, ini yang tidak kongruen, ini kongruen, yang ini tidak kongruen. Selanjutnya perhatikan contoh ketiga. Ini adalah contoh pertama, tapi Bapak ambil contoh ketiga. Menentukan panjang sisi dan besar sudut yang belum diketahui. Nah, kelihatan di sini yang belum diketahui. Ini belum ada. Ini ya. Nah, kemudian sudutnya ini belum ada juga. Ini akan kita cari berapa besar sudutnya ya. Perhatikan gambar trapesium ABCD dan PQRS yang kongruen. Sudah jelas dua benda ini adalah benda yang kongruen. Kalau dua benda ini kongruen, maka bisa kita buat. Nah, Bapak rotasikan benda ini. Bapak putar sejauh 180 derajat, maka akan berubah menjadi seperti ini ya. Oke.
posisinya seperti ini, PQRS ya. Selanjutnya, setelah Bapak putar benda ini, nah kita akan sesuaikan ini. AB dengan PQ, ini AB dengan PQ sama. Nah, kalau ini sama berarti ukuran ini sudah jelas sama, 40 juga. Kemudian BC dengan QR. Yang mana BC dan QR? Ini BC, ini QR. Sama, berarti ukurannya juga sama, 21 cm ya. Kemudian DC dengan SR. Ini DC, ini dengan SR. Nah, ini 16, berarti sama ini, 16 cm juga. Kemudian AD dengan PS ya, sama. Ukurannya ini 15, berarti AD ini 15 juga ya. Jadi itulah sudut-sudut yang sisi-sisi yang bersesuaian. Maka bisa kita simpulkan, jika panjang sisi tersebut, nah ini ya, tentukan panjang sisi AD, DC, PQ, QR. Nah, dengan sisi-sisi yang bersesuaian tadi, bisa kita tulis bahwa panjang yang belum kita ketahui tadi adalah PS ya, sama dengan AD. Jadi AD yang pertama adalah 15 cm. Kemudian DC. DC ini sama dengan SR. Ini DC, ini SR. Isinya adalah 16 cm. Kemudian QR. QR-nya tadi mana ini? Ini Q, ini R, 21. Dan yang terakhir adalah QR. Ini QR. Bukan AB ya. PQ sama dengan AB. Ini PQ sama dengan AB. Panjangnya 40 cm. Jadi jawaban yang A adalah 15, 16, 21 dan 40. Nah, selanjutnya yang B, kita akan menentukan besar sudut ya. Di sini ada besar sudut A 60 derajat dan sudut B 40 derajat. Kita tuliskan di sini ya. Yang A tadi 60 derajat dan yang B ini 40 derajat. Ya, otomatis sudut-sudut yang bersesuaian pasti sama besar sudutnya. Jadi besar sudut A ini sama dengan besar sudut P. Ini besar sudut A 60, sudut P juga 60 derajat. Kemudian sudut B, besar sudut B sama dengan besar sudut Q. Ini sudut B 40 derajat, besar sudut Q juga 40 derajat. Nah, dari kedua ini bisa kita tuliskan bahwa besar sudut P itu sama dengan 60 derajat dan besar sudut Q itu 40 derajat. Nah, sekarang kita akan menentukan berapakah besar sudut R dan sudut S. Di mana sudut R ini? Nah, kita lihat ini sudut R, ini sudut R. X ini ya. Pada kelas 7 kalian sudah mempelajari sudut yang berseberangan, sudut pelurus, sudut yang saling berhadapan ya. Nah, Bapak tidak akan membahasnya secara detail lagi. Nah, jadi posisinya seperti ini ya. Kurang lebih seperti ini posisinya. Jika sudut ini X ya, maka sudut yang di sini juga X. Nah, apabila sudut ini adalah 40 derajat, maka sudut ini 40 derajat. Nah, dari kesimpulan ini, berarti sudut ini adalah sudut yang berpelurus. Berarti bisa kita katakan sudut yang X ini yang pertama ini kita tambahkan dengan sudut yang kedua ini, jumlahnya adalah 180 derajat ya. Nah, kita ambil ini sudut R dengan sudut Q ya. Jadi sudut R ditambah dengan sudut Q sama dengan besar ya. Besar sudut R ditambah dengan besar sudut Q sama dengan
180 derajat. Maka bisa kita cari berapakah sudut R, besar sudut R didapatkan dari 180 derajat dikurang dengan besar sudut Q. Besar sudut Q tadi adalah 40 derajat. Jadi 180 derajat dikurang 40 derajat sama dengan 120 derajat. 140 ya. 140 derajat. Jadi sudut R, besar sudut R sama dengan 140 derajat. Oke ya. Dapat yang sudut R. Kemudian sudut yang selanjutnya adalah besar sudut S. S yang akan kita cari itu ditambah dengan besar sudut ini S ya, tambah dengan yang ini, nah kepanjang ini. Nah, besar sudut S ditambah dengan besar sudut P ya, jumlahnya 180 derajat. Jadi besar sudut S sama dengan 180 derajat dikurang besar sudut P. 180 dikurang sudut P tadi besarnya 60 derajat, maka hasilnya adalah 120 derajat. Jadi besar sudut S adalah 120 derajat. Oke. Ya, inilah jawaban untuk yang B ya. Berapakah besar sudut R dan besar sudut S? Sudut R besarnya adalah 140 derajat dan sudut S besarnya 120 derajat. Ya. Sampai di sini materinya Bapak rasa cukup. Silakan apabila ada pertanyaan boleh menghubungi Bapak melalui media WhatsApp ataupun Google Classroom, atau boleh komentar di channel YouTube-nya boleh. Insya Allah Bapak akan jawab dengan sebaik mungkin atau secepat mungkin ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.